Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dalam keadaan sedang mengejar salah satu sebuah kemuliaan di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para hambanya, yaitu mempelajari perkara yang menjadi inti dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu berusaha memperdalam pelajaran yang menjadi tujuan penciptaan Allah, menciptakan manusia dan jin. Dan kita mempelajari tauhid ini adalah pelajaran yang tidak boleh berhenti hingga akhir hayat kita. Mempelajari tauhid dan sunnah itu harga mati. Mempelajari tauhid dan sunnah kemudian mempraktekannya serta konsisten mengamalkannya adalah harga mati. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullahu taala, kita tidak tahu kondisi kita setelah kita keluar dari masjid ini. Tidak ada yang bisa menjamin kalau hati kita masih bergantung kepada Allah atau kepada selainnya. Tidak ada yang bisa menjamin kalau kita sampai penghujung akhir hayat kita dalam keadaan mentauhidkan Allah atau sebaliknya justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah itu luar biasa para jemaah. Fitnah luar biasa. Makanya para nabi dulu pun di akhir-akhir hayat mereka memperingatkan keturunan mereka, anak-anak mereka untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka memperingatkan umatnya untuk senantiasa menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah 133. Sebelum kita masuknya, nih saya dapat potongan video dari salah seorang Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala, salah seorang murid senior Syekh Albani, ketika berbicara tentang pentingnya tauhid. Beliau terus mengingatkan, pelajari tauhid, pelajari sunnah, dakwahkan kepada umat tauhid dan dakwahkan sunnah. Jangan pernah lepas itu. Walaupun kita mempelajari tentang fikih rumah tangga, fikih muamalah dan lain sebagainya, tapi mempelajari tauhid dan mempelajari sunnah ini harga mati yang nggak boleh ditawar-tawar. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau hati kita merasa haus dan tidak pernah merasa kenyang dari mempelajari tauhid, kemudian konsisten, continue, kemudian bisa mengaplikasikan dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya dalam kehidupan. Ini adalah harga yang sangat mahal. Dan ini adalah modal terbesar seorang bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 133, kata Allah, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut menjemput Ya'qub alaihi salam? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Lihat, di penghujung akhir kehidupan. Di akhir hayatnya, Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa kiranya yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Siapa yang akan kalian ibadahi setelah aku meninggalkan kalian? Qalu, maka anak-anaknya menjawab, kami na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah Tuhanmu Rabbu dan Tuhan abaika, nenek-nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Siapa Tuhan dari nenek-nenek moyangnya? Allah, ilaha wahida, sembahan yang esa, sembahan yang satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri, kami hanyalah berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di penghujung di mana ketika Nabi Ya'qub alaihi salam akan dijemput oleh maut. Karena Allah dengan tegas mengatakan il hadara Ya'qub al-maut. Ketika kematian akan menjemput dan sudah berada di hadapan Nabi Ya'qub alaihi salam. Demikian pula dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diingatkan oleh beliau kepada umatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 5 hari sebelum wafatnya berkata di depan para sahabatnya, yang mana riwayat ini kemudian disampaikan kepada orang-orang yang seterusnya dan sampailah kepada kita. Apa kata Nabi SAW? La'natullah au la'anallah al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Berarti peringatan tentang apa ini? Peringatan tentang apa? Tauhid. Peringatan dari bahaya syirik. Sampai-sampai bayangkan di akhir-akhir kehidupan melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian melaknat perbuatan mereka yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi ini yang harus kita pertahankan. Walaupun kita sudah hampir di penghujung kitab ini, bukan berarti kita merasa sudah hatam, sudah matang, sudah paten, sudah menjadi ahli tauhid kemudian berhenti. Tidak demikian. Para jamaah, kita tahu fitnah itu luar biasa. Orang terfitnah entah dengan harta, dengan jabatan, dengan ekonomi, dengan status sosialnya, dengan perempuan dan lain sebagainya, yang menjadikan seorang itu bisa jadi terjatuh kepada kesyirikan. Ini jangan terarah kepada siapa-siapa para jamaah. Ini contoh saja ya, contoh saja. Misalnya ada sebagian perbuatan yang menjadi tanda khas orang-orang di luar Islam, seperti apa? Meditasi contohnya. Meditasi kebiasaan orang siapa? Dua-duanya jangan-jangan ya. Hindu, lebih ke Hindu atau Buddha. Ya pokoknya itulah ya. Terserah mau Hindu mau Buddha. Intinya bukan dari Islam. Meditasi entah di gua, entah depan laut, entah depan pohon besar dan lain sebagainya. Tapi akhirnya apa? Karena ya, kami tidak mengatakan karena ilmunya tidak matang, bukan. Karena awam, bukan. Tapi karena memang hidayah di tangan Allah. Makanya di antara upaya kita
menjaga tauhid dan kemurnian akidah kita di hadapan Allah, jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa meminta kepada Allah agar kita dijaga imannya, agar dijaga akidah dan tauhid kita kepadanya. Ini penting para jemaah. Ya, karena seorang nggak tahu apakah setelah keluar dari masjid ini kemudian berbuat syirik, kita nggak tahu para jemaah. Nggak ada yang bisa jamin, Pak. Kita nggak bisa menjamin diri kita, keluarga kita nggak bisa menjamin keselamatan akidah kita, sekitar kita pun demikian, nggak ada yang bisa menjamin. Cuma Allah yang bisa menjaminnya. Makanya ini upayanya. Upaya yang paling penting itu 2 perkara. Ini kata Syekh Abdul Razak. Upaya yang paling penting ada 2 perkara. Berdoa kepada Allah dan mempelajarinya. Sehingga dia tahu dengan belajar itu mana syirik, mana tauhid. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hitam, mana yang putih. Jelas, nggak abu-abu. Berdoa kepada Allah dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dengan membahas, mengkaji kitabnya para ulama. Ini 2 perkara yang paling penting. Ya, karena setelah itu para jemaah sekalian, upaya-upaya berikutnya itu kembali kepada 2 perkara ini. Kita nggak tahu ilmunya, diajak orang, ya ikut. Kita tahu ilmunya, nggak ditopang dengan banyak berdoa, lembek, menyimpang akhirnya. Maka 2 perkara ini para jemaah, banyak berdoa kepada Allah dan mempelajari terus ilmu yang bermanfaat tentang akidah. Makanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan aku jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Itu seorang nabi yang mulia, Ibrahim alaihissalam, berdoa kepada Allah agar tidak menyembah berhala, padahal beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala yang ada. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kita masuk pada pembahasan bab la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak boleh seorang mengucapkan hambaku. Baik hambaku laki-laki atau hambaku untuk perempuan. Hambaku atau budakku. Ya, budak di sini maksudnya hamba ya. Kenapa ini dimasukkan bab ini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala? Betul ya bab ini ya. Sebelumnya Allah maghfirli in syi'ta itu ya. Tidak boleh seorang mengucapkan hambaku baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak. Janganlah seorang berkata, salah seorang di antara kalian berkata, at'im rabbak, waddi rabbak, wal yaqul sayyidi wa maulai, wala yaqul ahadukum abdi wa amati, wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan seorang dia mengatakan at'im rabbak, beri makan Tuhanmu, waddi rabbak, berikan makan, berikan bantuan, berikan cahaya kepada Rabb. Wal yaqul, hendaknya dia mengatakan sayyidi wa maulai. Maksudnya di sini maaf ya, bukan rabbak, maksudnya pemilikmu. Ini berkatanya kepada tuannya. Nggak boleh menggunakan kata Rabb. Jangan seorang di antara kalian mengatakan kepada tuannya menggunakan kata apa? Rabb. Berikan makan kepada tuanmu itu. Ya. Wal yaqul sayyidi wa maulai. Nah,
Nah, ganti tuan, walaupun kata Rob ini sebetulnya kalau disandarkan kepada barangnya boleh Pak. Ya misalnya seperti kitab ya, bahasa Arab kitab ya kitab. Maka saya katakan ana rabbu hadzal kitab. Boleh itu. Aku pemilik buku ini. Ana rabbu hadzal kitab. Saya pemilik kitab ini. Boleh. Ya, kata-kata Rabb itu artinya pemilik. Tetapi kalau saya mengatakan ana rabbi, saya Tuhan, nggak boleh. Karena tidak disandarkan kepada barangnya. Makanya di sini oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang seorang itu mengatakan berikan ini makan kepada Tuhanmu itu. Ya maksudnya kepada tuan daripada budak. Wal yaqul sayyidi maulai, sebagai gantinya pakai atau gunakan kata apa? Sayyidi, tuanku atau maulaya, sama ya, tuanku atau majikanku. Itu bahasa kitanya. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, dan jangan menggunakan dalam bahasa Arab itu dengan menggunakan abdi wa amati. Karena ini kalimat yang pantas untuk Allah saja, hambaku. Nah, kalau mau diganti dengan kata fatai wa fatati. Ya, sama artinya ini budak tapi dengan menggunakan kata lain, bukan dengan menggunakan abdun atau amatun. Makanya bagi laki-laki hamba Allah bahasa Arabnya apa? Hamba Allah bagi laki-laki bahasa Arabnya apa? Abdullah. Perempuan apa? Ini nih. Di kitabnya ada. Apa perempuan? Amatullah. Ya, enggak pakai tun. Abadati enggak ya? Amatun. Jadi ibu-ibu, para akhwat, kalau mengatakan saya hamba Allah, mengatakan ana amatullah. Ana amatullah. Jangan mengatakan ana Abdullah, abdun untuk laki-laki. Amatun untuk perempuan. Jadi dia nggak mungkin bilang ana Abdullah, saya hamba Allah, laki-laki kalau begitu. Ya, jadi penggunaannya dengan menggunakan amatullah. Itu kalau kepada Allah boleh ana Abdullah, ana amatullah. Tapi kalau kepada tuan, kepada majikan, maka gunakan ana fatat, ana fatatun, ana fata. Ya, kalau si tuannya kepada anak buahnya fataya, ini budakku. Fatati, ini budak perempuanku. Baik. Hadis ini dijadikan sebagai dalil para jamaah sekalian dan dijadikan dalil sebagai larangan mengucapkan hambaku untuk laki-laki dan hambaku untuk perempuan, yaitu abdi dan amati. Untuk apa? Untuk sebagai adab kepada Allah, pembeda antara Allah dengan makhluknya dan pemeliharaan kepada tauhid. Jadi agar tauhid kita terjaga, jangan sampai dengan ucapan-ucapan yang biasa kita ucapkan sehari-hari akhirnya dianggap biasa. Ya. Akhirnya nanti tidak ada bedanya antara Allah kepada makhluknya dengan tuan kepada budaknya. Gitu ya. Harus ada pembeda antara Allah kepada hambanya dengan tuan kepada budaknya. Harus ada pembeda. Baik, kemudian para jamaah sekalian, kalau menyandarkannya, jadi hukum tentang mengucapkan hambaku dan hambaku untuk laki-laki dan untuk perempuan, ini ada dua hukum yang berkaitan dengan ini. Kalau kalimatnya itu disandarkan kepada orang lain, maka justru hukumnya boleh. Kalau kalimatnya disandarkan kepada orang lain, maka justru boleh. Contohnya, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur 32. Ini sebagai dalilnya ya. Di dalam surah An-Nur ayat 32 Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum
Coba dibuka Bapak Ibu biar kita paham ya kalimatnya. Karena ini penggunaannya pakai bahasa Arab. Surah An-Nur ayat 32. Sudah ketemu? Sudah? Ya, boleh di handphone buka, tapi bukannya mushaf ya, bukan buka WhatsApp. Mushaf, bukan WhatsApp. Baik, lihat perhatikan kalimatnya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina. Nah, ini kalimatnya. Min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah. Lihat, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Lihat. Berarti boleh menyandarkan kata abdun dan amatun kalau disandarkan kepada orang lain. Min ibadikum. Nih, misalnya kita mengatakan begini bahasa Arabnya. Haula ibadukum. Mereka itu budak-budakmu. Haula imaikum. Mereka budak-budak perempuanmu. Jadi di sini penggunaan kata ibad itu bentuk jamak dari kata abdun. Imaikum itu bentuk jamak dari kata amatun tadi. Paham Bapak Ibu? Paham? Tadi bahasa Arabnya hamba untuk laki-laki apa? Hambanya aja. Abdun. Kalau untuk perempuan amatun. Nah, jamaknya abdun ibadun. Jamaknya amatun imaun. Gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam hadis tadi Nabi melarang kita kalau kita mengucapkan abdi wa amati, hambaku, laki-laki dan perempuan. Nggak boleh. Tapi kalau penyandaran kata abdun atau amatun disandarkan kepada orang lain berdasarkan dalil Al-Qur'an surat An-Nur 32, maka hukumnya boleh. Kalau disandarkan kepada orang lain. Misalnya saya katakan hadza abdu fulan. Ini hambanya si fulan. Hadhihi ammatu fulan. Ini hamba perempuan, hamba sahaya perempuan si fulan. Itu boleh ya. Kemudian yang kedua, menyandarkan kepada dirinya. Ini kalimatnya, hambaku. Kalau tadi kan hamba fulan. Sekarang kalau hambaku, maka ada dua keadaan. Kalau menyandarkan kepada dirinya sendiri, maka tidak lepas ada dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Kalau dalam bentuk kabar, perhatikan Bapak Ibu, ini harus konsen, karena kalau nggak konsen nggak paham. Soalnya penggunaannya pakai bahasa Arab ya. Kalau dalam bentuk kabar, ini penjelasan Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Kalau dalam bentuk kabar dan tidak di depan budaknya, maka boleh. Kalau dalam bentuk kabar dan tidak di depan budaknya, maka dibolehkan penggunaan kata abdun dan amatun tadi. Contohnya, perhatikan. Si fulan A dan B, ini sama-sama majikan misalnya Bapak Ibu. Perhatikan, si fulan A dan B statusnya apa tadi? Majikan. Si C-nya budak. Si C-nya budak. Maka si A ini pemilik si C. Bicara ke si B misalnya. Fulan. Atau misalnya si fulan namanya Muhammad. Muhammad. Bahasa Arabnya ya. Ahadaita abdi hadiyatan misalnya. Apakah kamu memberikan hadiah kepada budakku, kepada hambaku abdun? Si C-nya ada atau tidak? Tidak. Si A-nya ngomong kepada siapa? Si B, tanpa diketahui oleh si C. C-nya ini statusnya sebagai apa? Budak. Maka boleh penggunaan kata abdun, abdi gitu ya. Hambaku
kalau tidak di hadapannya dibicarakan kepada orang lain maka boleh. Begitu ya. Tetapi kalau di hadapan si budaknya, budak sahaya, hamba sahaya, ini karena zaman sekarang nggak berlaku ya. Jadi bayangkan aja di zaman dulu gitu ya. Kalau di hadapan budaknya, kalau diperkirakan akan menimbulkan mafsadat, artinya tadi ya, seolah-olah si budak ini seperti hamba bagi Allah kepada hambanya. Majikan atau tuan kepada anak buahnya, majikan tuan kepada budaknya, seperti seolah Allah kepada hambanya. Ya seperti, jadi akhirnya apa? Jadi artinya nantinya menuhankan, maka nggak boleh. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau seolah nanti kemudian menuhankan nggak boleh. Makanya Nabi melarang ini karena khawatir nanti terjadi kesyirikan antara si tuan kepada si budak atau budak sebaliknya kepada si tuannya. Artinya segala bentuk ini metode dakwah para jemaah. Segala bentuk yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, semua celah-celahnya ditutup rapat oleh Nabi SAW. Itu diantara bagaimana bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Sampai kalau ada celah satu titik aja, misalnya kita di sebuah ruangan para jemaah, kalau celahnya pintu gede, jelas itu akan masuk cahaya terang benderang. Tapi kalau ada celah kecil saja, dalam Islam itu ditutup. Celah kecil saja ada cahaya masuk, ditutup. Kenapa? Karena barangkali celah ini masuk sedikit demi sedikit kemudian merusak. Nah, dalam Islam begitu Pak. Dalam Islam itu, Islam mengajarkan apa? Segala bentuk celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, kepada dosa, kepada maksiatan, pasti ditutup celahnya. Ya. Nah, contohnya ini, larangan untuk mengucapkan apa? Abdi dan amati, atau dengan bahasa Indonesia apa tadi artinya? Hambaku, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, ya. Baik. Yang kedua, gambaran kedua, kalau dengan bentuk panggilan, kalau dalam bentuk panggilan seperti tuan memanggil budaknya dengan kata ya abdi, maka ini jelas terlarang. Wahai hambaku sini. Wahai hambaku sini. Ini seperti seolah panggilan Allah kepada siapa? Kepada para hambanya. Makanya apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, dan seterusnya. Wahai Muhammad katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah itu panggilan Allah kepada hambanya boleh. Tapi panggilan tuan, panggilan majikan kepada budaknya nggak boleh menggunakan ya abdi, wahai hambaku. Sekali lagi, larangan ini berlaku untuk menutup celah tidak terjadinya apa? Tidak terjadinya apa? Kesyirikan. Sehingga segala bentuk celah yang akan menghantarkan kepada kesyirikan dilarang. Coba pelajari tauhid Bapak Ibu sekalian, pasti begitu. Ya. Segala hal begitu. Ya sampai-sampai apa yang pernah kita bahas tentang apakah penyakit itu menular atau tidak. Itu salah satunya begitu. Ditutup celahnya, kenapa? Agar tidak ada orang punya keyakinan bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya. Kan begitu kan? Yang menjadikan penyakit itu menular siapa? Allah. Karena yang bisa mendatangkan bahaya sebagaimana bisa menghindarkan bahaya hanyalah Allah. Siapa yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak seorang dari manfaat cuma Allah yang mampu para jemaah. Enggak ada yang mampu selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan izin Allah. Baik. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita bolehnya ucapan sayyid. Bolehnya ucapan apa? Sayyid. Makanya boleh kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Yang penting di luar
sholat. Kalau dalam sholat memang nggak ada riwayatnya. Cari sampai botak juga akan ketemu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim misalnya. Sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu riwayatnya. Yang ada riwayat-riwayatnya, maksudnya yang ada adalah kata sayyid ini kemudian dimasukkan ke hadis ini dengan apa? Dengan dalih. Ya, masa kita langsung kata Muhammad, nggak sopan. Maka baiknya tetap pakai gunakan kata apa? Sayyid. Ya, padahal tidak ada sahabat-sahabat Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam yang penghormatannya tidak ada manusia yang lebih hormat kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada penghormatan para sahabat kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak pernah dijumpai di dalam salat mereka mengubah atau menambah kata sayyid dalam salawatnya. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kata sayyid boleh. Kata sayyid jangan sampai ada tuduhan. Ini orang-orang aku sunnah ini anti kata sayyid. Ya, padahal boleh ini kalimat ini. Kata Nabi apa? Waliyakul, kalau ada tuan kepada budaknya boleh si budak ini mengatakan sayyidi, maulai, boleh. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahmakumullah taala. Kata sayyid di dalam bahasa Arab kalau dimutlakan maka tidak boleh kecuali untuk Allah. Faham maksudnya? Kalau kata sayyid nih kalimatnya mutlak, as-sayyid, maka itu hanya untuk siapa? Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW mengatakan as-sayyid Allah. Sayyid itu hanyalah siapa? Allah. Sayyid itu hanyalah Allah. Tetapi kalau kata sayyid itu disandarkan, tidak dimutlakan, misalnya kita mengatakan as-sayyid berarti kan mutlak. Kalau sayyid apa begitu, misalnya, maka boleh untuk selain Allah. Ya, maka boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai tambahan faidah di dalam pembahasan ini para jamaah sekalian, kalau sayyidah untuk perempuan, makanya kalau dalam bahasa kita ada Siti ya, Siti Fatimah, Siti apa? Siti Markona. Ya pokoknya Siti apa aja lah. Itu kan diambil dari kata apa? Sayyidati. Orang Indonesia biasalah suka nyingkat-nyingkat ya. Suka singkat-singkat. Akhirnya apa? Terdengarnya singkat. Sayyidati jadi apa? Siti. Nah, itu Siti itu diambil dari kata apa? Sayyidati. Maka sebetulnya kata sayyid itu adalah disebutkan di sini ya. Mereka mengatakannya hadza khas birrijal wa hadza khas bisayyidat. Ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk sayyidat, untuk wanita-wanita para pemimpin. Maka kata Syekh Utsaimin ini terbalik. Karena as-sadah, kepemimpinan, saya itu kan pemimpinku, rajaku, itu adalah laki-laki. Bukan untuk perempuan. Ya, bukan untuk perempuan. Jadi kalau sebenarnya penggunaan kata siti diambil dari kata sayyid, itu cocoknya untuk laki-laki. Cuma di Indonesia kalau ya nggak mungkin ada nama Siti Ahmad gitu ya, nggak mungkin Siti Muhammad, Siti Abu Bakar, nggak mungkin ya, karena sudah terlanjur dan diambil dari sayyidati, maka ya dikenal kepada
perempuan, ya. Artinya sebetulnya harusnya sayyid itu yang memang maknanya adalah tuan, itu nggak boleh disandarkan kecuali kepada laki-laki, karena tuan itu kan pemimpin, sedangkan kepemimpinan nggak boleh untuk perempuan, nggak boleh. Baik. Yang berikutnya ini kita cukupkan ya, hadis tentang tidak boleh mengucapkan abdi dan amati. Yang berikutnya, bab berikutnya, babun la yuraddu man sa'ala billah. Nah ini seringkali tapi jangan disalahartikan ya bab ini ya, akhirnya digunakan untuk minta-minta. Bab tidak bolehnya menolak permintaan karena Allah. Jadi kalau ada orang minta kepada kita dengan nama Allah, maka kita nggak boleh nolak permintaan dia. Kita nggak boleh menolak permintaan tolong dia, nggak boleh. Nanti kita berikan contohnya ya. Baik, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pertama, meminta hukum asalnya adalah perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Yaitu meminta antara makhluk kepada makhluk. Makanya di antara perkara di mana Nabi SAW membaiat para sahabatnya, di antaranya adalah agar mereka tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat, ini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ketika tongkat salah seorang di antara mereka jatuh dari tunggangannya, maka dia tidak minta kepada orang lain untuk diambilkan. Subhanallah. Ini saking patennya gitu ya. Kalau tongkat dia berada di atas tunggangan, jatuh, jangan diucapkan tolong ambilkan. Hendaknya dia turun ya, bal yanzil wa ya'khudhuhu. Hendaknya dia turun dan ambil sendiri. Ini kalimatnya, walaupun secara umum boleh kita minta tolong kepada orang lain, bukan untuk memperkaya diri atau dalam perkara-perkara yang seperti tadi. Tapi ini saking dia menjaga dirinya gitu ya. Saking dia menjaga dirinya. Karena semakin seorang itu merasa tidak butuh kepada orang lain, semakin besar kehormatannya, semakin mulia, ya, izzahnya semakin mulia. Baik. Apalagi di sini meminta harta. Fasu'alul mal muharram. Adapun minta harta maka hukumnya haram. Tidak boleh seorang meminta kepada seorang orang lain harta kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ada beberapa ya, ada beberapa syarat-syaratnya seorang itu akhirnya boleh minta uang atau minta bantuan kepada orang lain. Ini mintanya untuk diri pribadi para jamaah ya. Beda kalau ya, seperti kami misalnya punya pondok, punya santri, kemudian membuka peluang infak, itu beda. Karena bukan buat pribadi, tetapi untuk kemaslahatan. Tapi ini mintanya maksudnya adalah minta uang, ya, kepada orang lain. Baik, dari sahabat Ibnu Umar ini hadisnya, radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billah fa'atu, wa man ista'adza billah fa'idhu, wa man da'akum fa'ajibu." Waman sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh fa illam tajidu ma tukafi'uh fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Kata Nabi SAW, perhatikan kalimatnya, siapa yang meminta atas nama Allah maka beri dia. Dan siapa meminta perlindungan atas nama Allah, berikan dia perlindungan. Siapa yang mengundang kalian maka penuhi undangannya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balas kebaikannya. Balas kebaikannya.
Kalau kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikannya yang mencukupi kebaikan-kebaikan dia, maka doakan dia sampai seolah kalian sudah membalas kebaikan dia. Paham nggak hadisnya Bapak Ibu? Paham belum? Paham? Paham apa enggak? Jelas berarti? Nggak usah dijelasin berarti kalau udah jelas. Lewat berarti ya? Kan paham, jelas. Berarti ngapain lagi? Pulang udah. Kata Nabi SAW, siapa yang meminta karena atau atas nama Allah maka wajib diberi. Misalnya, saya mengucapkan saya benar-benar lagi butuh, jangan saya lah, orang lain lah. Si A lagi butuh, lagi kepepet, datang kepada kita, dia mengatakan as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah. Maka itu kalau orang udah minta begitu Bapak Ibu, dosa kita menolaknya. Harus nolong dia. Kalau dia sudah minta atas nama Allah, ya, secara umum demikian. Karena perintah Nabi SAW apa? Perintah Nabi berikan dia. Kalau dia sudah minta atas nama Allah, kecuali kita tahu para jemaah, orang ini bawa-bawa nama Allah terus dalam memintanya. Nah, penipu-penipu kan begitu rata-rata. Demi Allah Ustaz, demi Allah Bapak, demi Allah Ibu, kehabisan ongkos, ini anak saya begini. Kita bisa lihat dari secara umumnya, keumumannya. Tapi kalau orang ini jujur, dia nggak pernah minta, tiba-tiba kemudian minta tolong kepada kita, apalagi sampai mengatasnamakan Allah, aku minta kepadamu, minta tolong kepadamu billah, dengan nama Allah. Maka kata Nabi apa? Harus diberi bantuan dia. Paham ya? Apa kata Syekh Utsaimin? An yas'al billah, ketika seorang itu minta atas nama Allah, fa hadza tujibuhu wa illam yakun mustahiqqa. Bahkan kata beliau, sekalipun dia bukan orang yang berhak, maka kamu harus berikan dia. Li'annahu sa'ala bi'azim. Kenapa? Karena sejatinya bukan kita menunaikan hak dia, tapi karena dia membawa nama Allah yang agung. Membawa nama Allah yang agung. Fa ijabatuhu min ta'zimi hadzal 'azim. Maka ketika kamu memberikan hak kepada dia walaupun dia tidak berhak, sejatinya kamu sedang memberikan kepada, sejatinya kamu sedang mengagungkan zat yang agung, bukan membantu orang itu. Paham maksudnya? Ya, jadi walaupun lah, anggaplah seolah-olah ini orang jujur, tapi ternyata akhirnya nipu. Maka ingat, bentuk bantuan yang kita berikan kepada dia itu sebagai bentuk pengagungan kepada zat yang maha agung. Jadi nggak mungkin sia-sia gitu. Waduh, ketipu. Ya ketipu urusannya bisa kita uruskan di dunia atau nanti kita di akhirat. Tapi tadi kita memberi atas dasar apa? Atas dasar mengagungkan zat yang maha agung, karena dia meminta sudah menggunakan atau mengatasnamakan dengan nama Allah. Paham? Ya, tapi tentunya permintaan yang diminta dilihat dulu. Kalau mintanya perkara dosa, ya, atau perkara yang membahayakan, maka tidak perlu kita berikan. Nah, karena tetap ya dalam syariat itu tetap ada batasannya. Ya, misalnya minta tolong lah. Minta tolong apa? Minta duit. Buat apa? Beli rokok 2 batang. Jangan. As'aluka billah 2 batang. Misalnya. Jangan ya. As'aluka billah 1 kotak aja. Nggak boleh kita berikan. Karena meminta sesuatu yang hukumnya haram, ya, sesuatu yang hukumnya haram tidak boleh tunaikan. Ya, bahkan orang tua kalau minta kita tolong beliin ini, kita nggak taat, kita nggak durhaka itu. Kita nggak taat, kita nggak durhaka. Saya tegaskan kepada santri. Kadang tukang lagi kerja, tanggung dia ke warung. Ya, suka minta tolong beliin rokok. Saya bilang enggak. Saya bilang depan orangnya nggak boleh. Kalau minta beliin yang lain, beli kopi, beliin. Antum melangkahkan kaki ke warungnya beliin dia rokok, itu setiap langkahnya dihitung dosa. Pulangnya dihitung dosa. Karena antum membantu dia dalam kemungkaran. Tegas, harus tegas, Bang, nggak boleh kita main-main. Jadi kalau ada tukang bangunan terus minta uang rokok, nggak boleh ya. Saya ngasih ini buat uang gorengan gitu.
Tapi kalau dia pakai rokok ya itu urusan dia. Tapi saya nggak mau. Bahkan kita katakan saya nggak ngasih buat rokok ya. Saya nggak ngasih buat rokok. Saya ngasih buat makan misalnya, buat cemilan. Tapi kalau dia beli yang lain ya urusan dia dengan Allah. Yang penting sudah kita amanahkan. Kecuali memang gaji dia. Nah gaji dia ya hak dia. Paham ya? Baik. Kemudian para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita, kalau ada orang yang memanggil kita, mengundang kita, fa'ajibu, maka harus dipenuhi undangannya. Selama undangannya pun di dalamnya tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, maka gugur kewajiban kita untuk hadir di undangan tersebut. Itu kata para ulama. Misalnya di dalamnya ada sound horeg, ya, ada biduan dan lain sebagainya, maka gugur. Kalaupun kita harus hadir, maka tunggu kemungkaran itu hilang dulu. Ya misalnya setelah selesai atau datang lebih awal, mohon maaf saya buru-buru, misalnya ketika akad gitu ya, buru-buru langsung pulang. Atau setelahnya kemudian datang. Ustaz kalau di kampung justru makin malam makin kenceng, wah itu repotnya. Ya, makin malam makin goyangannya makin ganggu tetangga. Nah berarti di awal kita yang harus pintar-pintar, artinya kita tetap menghormati undangannya, tapi tidak kemudian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dengan dalih kan kata Rasulullah wajib memenuhi undangan, tapi dan dalam hadits lain nggak boleh. Kalau ada kemungkaran di situ maka kita harus menghindari, malah kita masuk ke sana, nggak boleh. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk, ini dijadikan dalil juga ya. Jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan lain. Jadi jangan kamu duduk di tengah kemungkaran sampai kemungkaran itu yang enggak ada. Itu dalilnya. Jadi jangan sampai kita mengamalkan satu dalil ini tapi melanggar dalil yang ini. Digabungkan bagaimana caranya, yang satunya kewajiban ditunaikan, kemungkaran tidak dilakukan. Baik, kemudian, nah ini adab Bapak Ibu, adab yang diajarkan Nabi kita SAW ketika ada orang lain pernah berbuat baik kepada kita. Dan alhamdulillah ini salah satu yang kami tunaikan. Banyak ya, ada beberapa orang lah, mungkin hitungan jari ya, jari kaki dan jari tangan, yang benar-benar hidup, yang benar-benar jasa mereka kepada kami ini contoh saja ya, sebagai bentuk tahadduts bin ni'mah, menyiarkan kebaikan, kenikmatan. Yang jasa mereka besar kepada hidup kita. Maka apa? Kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya yang setimpal. Fakafi'uh. Ingat nggak kata-kata kafi'un? Ingat aja surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu berarti apa? Semisal. Berarti kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas yang semisal. Dia pernah ngasih 1 juta kepada kita, kalau kita mampu kasih lagi 1 juta. Kalau mampu. Fa'ilam tajidu, kalau kamu nggak mampu, nggak ada yang kamu bisa berikan untuk membalas kebaikan dia yang sederajat, yang setimpal, apa kata Nabi? Doakan dia seolah-olah kamu sudah membalas jasa baik dia. Makanya anak kepada orang tua, sekalipun orang tua sudah meninggal, dia nggak boleh berhenti berdoa sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Kenapa? Karena kita nggak bisa balas jasa orang tua. Dan bahkan salah satu bentuk bakti kepada orang tua, doa. Karena kalau dengan harta nggak bisa dibayar, ya atau tidak? Tapi dengan doa kepada Allah luar biasa. Doa diampuni, doa dirahmati. Itu lebih mahal daripada harta. Kalau dengan harta nggak bisa dibayar. Berapa air susunya, air susu ibunya? Kemudian berapa setiap malam bergadangnya dibayar, berapa nyetrikain baju, berapa kotoran kita dibersihkan dan seterusnya. Maka doa yang paling mahal, ya. Nah kita kepada orang lain pun, ini bicara di luar kerabat kita, di luar orang tua kita, sama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu yang kami amalkan kalau kami alhamdulillah dipanggil untuk bimbing umroh dan lain sebagainya, itu saya data Pak, orang-orang yang berjasa itu saya data, saya tulis namanya. Fulan, ditulis satu-satu saya doakan. Ini sebagai contoh aja, Bapak Ibu ingat siapa orang pernah berjasa kepada kita.
Jangan kufur nikmat, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ada hadisnya. Siapa yang tidak bersyukur, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Jadi salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia yang pernah berbuat baik kepada kita. Nah, ingat-ingat itu Bapak Ibu. Ini kadang maaf hari-hari sama guru yang pernah mengajarkan kita, ya. Jadi bodoh amat itu, dia nggak ngasih duit. Lebih mahal mana? Ilmu atau duit? Ilmu. Tapi lupa mendoakan guru-guru kita. Guru-guru kita ditulis. Guru-guru kita didata. Karena dulu para ulama, para jemaah, bahkan ada riwayat yang kami baca, ada dia sekali berdoa menyebutkan lebih dari 100 orang dalam setiap doanya. Ya Allah, ampuni fulan disebutkan. Ada pernah saya dengar di riwayatnya demikian. Puluhan bukan ratusan ya kalau nggak salah. Disebutkan setiap orang yang berjasa dalam hidup dia, disebutkan nama-namanya. Enggak secara umum. Kalau secara umum sebetulnya boleh juga. Ya Allah, berikan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada saya. Misalnya seperti itu. Tapi kalau satu-satu kan berarti dia lebih apa? Lebih berterima kasih. Lebih detail rasa syukurnya kepada orang-orang yang menjadi panjang tangan bantuan Allah kepada kita. Allah membantu kita lewat orang-orang tersebut. Ya. Nah, kalau nggak mampu tadi doakan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau saya kasih sejuta nih pulangnya nih, mau nggak? Mau. Ilmu udah gratis, pengen duit juga. Nggak tahu diuntung. Misalnya saya kasih sejuta Pak. Kira-kira kita Bapak Ibu, kalau dikasih sejuta, nih tolong doain saya sejutaan. Udah kayak beli bajigur aja Pak. Sejutaan ya doain saya. Kira-kira berapa lama kita doain Pak? Banyak pasti Pak. Ya atau tidak? Sejutaan doanya ya. Beda kalau dikasih 2.000, nuhun, nah gitu doang. Kayak tukang parkir. Ya kan? Nuhun udah, sudah segitu doang. Karena 2.000. Coba kasih 100.000 tukang parkir Pak. Itu udah 100 meter. Pak hatur nuhun, cing asup surga, cing iya. Ya enggak Pak? Cing. Tapi benar Pak, saya pernah begitu Pak. Ya Allah, didoain ini panjang benar. Dan kita nggak tahu Pak, ternyata doa-doa mereka adalah doa-doa yang tulus. Ya, saya ingat Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin asbab aja. Alhamdulillah ketika kami dipanggil haji ya 2023 kalau nggak salah ya. Itu saya ingat ada orang tuh parkir, mungkin saya bilang, oh kayaknya orang ini kayaknya doanya yang dikabul sama Allah. Walaupun bentuknya preman gitu ya. Hatur nuhun Pak Haji, padahal belum haji gitu. Tapi dia terus bilang begitu Pak. Jangan-jangan dia ini doanya yang kabul sama Allah. Kita nggak tahu Pak. Ya atau tidak, Bu Haji kan ibu-ibu yang syar'i itu kan suka dipanggil Bu Haja. Aminin aja, jangan bilang saya belum ya, bilang belum. Terus tapi amin gitu. Karena kita nggak tahu siapa doa-doa yang kemudian tembus ke langit dari, bahkan kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, antum innamatun saruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah melalui orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian. Mereka cuma dapat uang cuma untuk makan, boro-boro bangun rumah, buat makan aja mereka pas-pasan. Mereka berdoa sama Allah tembus untuk kita, subhanallah. Nah makanya ya, kalau kamu tidak mendapati apa yang bisa kamu gantikan dari jasa baik mereka, maka doakan mereka seolah-olah sampai kamu merasa doamu itu seharga kebaikan mereka. Nah, ada orang ngasih 5 juta. Nah, ada orang pernah sekali-kalinya seumur umur ketika saya ngasih puluhan juta ke saya pernah. Karena saya waktu itu punya hutang, Ustaz ini nggak apa-apa buat Ustaz aja. Wah saya ingat terus itu, ingat. Orangnya nggak pernah ketemu saya lagi, tapi ingat terus. Karena gede Pak ya, jadi ingat. Kalau kecil lupa kita biasanya. Ya artinya, Masya Allah di saat kita butuh, kemudian jasanya besar, nah itu jangan dilupakan. Karena melupakan salah satu bentuk kufur kepada nikmat Allah. Nah, itu yang ingin kami tegaskan ya. Karena kita ya begitulah kelakuan kita kadang suka lupa mendoakan orang-orang yang baik kepada kita. Saya yakin setiap kita pasti pernah ya punya orang yang punya jasa besar kepada kita. Nah, jangan lupa untuk didoakan. Kalau bisa juga berikan jasa-jasa atau berikan balasan terbaik kepada mereka.
Baik. Untuk kesimpulannya nggak perlu ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya kita masuk di bab berapa? Di sini nggak disebutkan babnya. Ada apa itu? Hah? Berapa? 56. Bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Bab tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Nanti kita sebutkan apa makna daripada hadis ini. Tidak diminta dengan nama atau dengan sifat wajah Allah kecuali surga. Dari sahabat Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama berbeda pendapat tentang makna daripada hadis ini. Yang pertama mengatakan jangan kalian meminta seorang pun dari makhluk dengan wajah Allah, dan kalau kamu meminta seseorang dari makhluk maka jangan meminta dia dengan sifat wajah Allah. Itu makna yang pertama. Artinya jangan tadi kita minta, kalau kita mengatakannya as'aluka billah boleh, tapi kalau mengatakan as'aluka biwajhillah nggak boleh. Aku meminta kepadamu dengan wajah Allah, nggak boleh. Ini makna yang pertama. Paham Bapak Ibu? Kalau mengatakannya as'aluka billah langsung, maka hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Dan bahkan kalau ada orang meminta kepada kita dengan nama tersebut, wajib nggak kita untuk memberinya? Wajib, harus memberinya. Tetapi di dalam bab berikutnya nggak boleh ada orang yang meminta dengan sifat wajah Allah, itu kan sifat. Dengan sifat wajah Allah kecuali kalau dia minta surga. Jadi kalau minta kepada makhluk kan nggak bisa minta surga. Makanya dia nggak boleh menggunakan kata apa? Aku meminta kepadamu dengan nama, bukan nama ya, dengan atas nama sifat wajah Allah. Maka nggak boleh. Kenapa? Karena memang makhluk tidak bisa memberikan surga. Yang bisa memberikan surga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua, maknanya adalah kalau engkau meminta kepada Allah, fa in sa'altal jannah wa ma yastalzimu dukhuluha fala haraj an tas'al bi wajhillah. Kalau kamu minta kepada Allah yaitu meminta surga atau hal-hal yang akan menghantarkan kepada surga, maka tidak masalah untuk meminta dengan wajah Allah. Ya, maksudnya begini, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan wajahmu, gitu. Kan biasa kan, ya Allah, aku meminta dengan nama-namamu, kan begitu. Nah, maka boleh kita minta, ya Allah, aku meminta dengan nama-namamu dan sifat-sifatmu. Dan salah satu sifat Allah adalah Allah memiliki apa? Wajah, itu sifat Allah. Maka kalau kita minta kepada Allah dengan wajah Allah dan permintaannya adalah minta surga, atau permintaan yaitu perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kepada surga, maka boleh kita menyebut wajah Allah. Itu makna yang kedua, ya. Tetapi kalau mintanya perkara dunia, maka nggak boleh mengatasnamakan wajah Allah. Ya Allah, atas nama wajahmu, ya Allah, maka aku minta tolong kayakan saya di dunia. Maka nggak boleh. Paham maksudnya? Ibu-ibu paham? Ummahat paham? Aduh, nggak paham kayaknya nih. Suaranya pelan, nggak tahu tidur semua nih. Bapak-bapak paham? Paham ya? Apa coba? Jangan, coba. Yang pertama apa? Jangan meminta kepada makhluk, kepada seorang pun dari makhluk, meminta apa? Dengan atas nama wajah Allah. Kenapa? Kalau mintanya minta apa tadi? Enggak, yang pertama minta surga, karena makhluk tidak bisa memberikan surga, nggak bisa memenuhi permintaan kita berupa surga, nggak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kalau kita minta kepada Allah, mintanya kepada Allah, yaitu minta apa?
Yang pertama minta apa? Surga. Menyebut dengan wajah Allah boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah ya. Karena kan bahkan kita dianjurkan kita meminta kepada Allah atas nama Allah atau juga dengan sifat Allah. Salah satu doa yang menyebutkan sifat Allah diantaranya a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Itu berlindungnya dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah itu sifat bagi Allah. Kita bukan menyebut namanya. Kalau nama kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik itu boleh. Maksudnya udah umum. Tapi kita menyebut sifat bagi Allah dalam doa kita boleh. A'udzu bikalimatillah. Sama seperti apa? As'alullahal azim biwajhil karim. Ya, aku meminta kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia. Boleh minta sama Allah dengan menyebutkan wajah. Salah satu sifat bagi sifat Allah. Tapi kalau meminta kepada Allah, mintanya sama Allah. Tapi mintanya dalam perkara dunia. Dengan menyebut wajah Allah, maka nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena wajah Allah terlalu mulia untuk digunakan meminta dalam perkara yang hina, perkara dunia yang sepele. Gitu ya. Jadi permintaan akhirat boleh dengan menggunakan wajah Allah. Ya misalnya kita mengatakan as'aluka biwajhika an tudkhilana jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wajahmu yaitu masuk ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan agar engkau menghindarkan kami dari neraka. Itu boleh ya. Tapi kalau memintanya perkara dunia maka hukumnya terlarang ya. Baik. Dan hadis ini menerangkan kepada kita Allah adalah zat yang memiliki wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Bukan manusia saja, hewan, malaikat, manusia, dan yang lainnya. Tetapi wajib ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang pantas, yang layak baginya. Salah satunya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini hadisnya, la yus'alu biwajhillah. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu menunjukkan tentang sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang di luar ahlu sunnah yang mentakwil makna wajah, bahkan mengingkari wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Udah 10.41 ya, gak kerasa. Saya lupa itu, yang ada yang lewat udah ngingetin tuh Pak ya. Lupa saya, saking khusyunya. Tadi mulainya 30-an soalnya. Baik, kita cukupkan para jemaah sekalian. Alhamdulillah, berarti hari ini kita membahas berapa bab? 3 ya. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh kita mengucapkan hambaku kalau ada di hadapan kita. Jadi nggak boleh, sekalipun bercanda. Kadang-kadang maaf ya, saya kadang mendapati sebagian santri, ini hamba saya, hambaku sini. Atau dia pura-pura jadi raja gitu ya. Kemudian anak buahnya, ini saya tuan, dia hamba saya. Nggak boleh. Ya, kalau nggak di depannya boleh. Dia hambaku, abdi, pakai bahasa Arab. Dia budakku, maksudnya begitu. Kalau bahasa kita kan budak gitu. Tetapi kalau di hadapannya tidak boleh. Karena tadi sebagai bentuk penjagaan dari kemurnian tauhid, agar si hamba ini tidak menuhankan tuannya, atau tuan ini tidak merasa sebagai Tuhan, sebagai Rabb bagi si hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang kita bahas adalah tidak boleh kita menolak kalau ada orang meminta kepada kita menggunakan atas nama Allah. Ya, sekalipun dia bukan orang berhak, nanti setelahnya ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang menipu. Kita tahu ditipu ya nggak boleh kita, nggak apa-apalah urusan dia. Ya, kalau ditipu kok mau? Ya, ditipu jangan mau. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak boleh meminta dengan sifat Allah, salah satunya wajah Allah, kalau dalam urusan perkara dunia. Tetapi kalau meminta surga dan segala bentuk kebaikan akhirat boleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu
Ya Allah, aku memohon dengan wajahmu agar tidak diadab di alam kubur, agar dilapangkan kuburnya, dibangkitkan dalam keadaan bahagia, dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang soleh, boleh. Karena semua berkaitan dengan kebaikan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Silakan, Pak. Boleh pakai mikrofon. Akhwat, sudah ada mikrofonnya. Kalau ada yang mau bertanya nanti pakai mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita kan haram dilarang. Jadi kita sering lihat di jalan kita beri sesuatu. Yang memberi ini apa? Baik. Oh iya, kum. Baik, sebetulnya yang di jalanan itu secara hukum disebutnya dengan hukum positif. Itu pun kan dilarang sebetulnya. Ya. Jadi kita harusnya membantu pemerintah juga untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang kemaslahatan untuk masyarakat. Sehingga tidak dijadikan alat bagaimana seorang itu menipu dengan tampilannya dan lain sebagainya. Ya, kita sudah tersebar juga informasi ternyata mereka lebih kaya daripada kita. Ya, kita pakai sepeda motor seadanya. Dia pulang bawa mobil, Pak. Kita udah kasihan, pas nengok ke kiri dia pulang pakai mobil. Ada supirnya lagi, subhanallah. Ya, langsung nyesek, Pak. Jantungan nantinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi artinya kalau saya pribadi selama zahirnya memang dia adalah orang yang masih mampu bekerja, nggak pernah saya kasih. Apalagi misalnya dia ngamen pakai musik, maka kita nggak perlu kasih. Karena kata sebagian asatidzah kita menjelaskan kalau kita ngasih berarti kita memberikan kerikil-kerikil yang kelak akan masuk ke dalam perut mereka, kerikil-kerikil neraka yang akan masuk ke dalam perut mereka. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustadz mau bertanya, kalau ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu di dalamnya mengandung tauhid apa saja, Ustadz? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin terdapat makna daripada rububiyah Allah. Tauhid rububiyah. Yang mana sebetulnya tauhid rububiyah itu apa? Mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang bisa mengurusi makhluknya. Satu-satunya zat yang perbuatan-perbuatan bagi Allah itu disandarkan kepadanya. Itu rububiyah, ya. Dan mengakui sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan bagi Allah. Maka itu kalimatnya Rabbul Alamin, mengatur seluruh alam semesta. Tapi di dalam juga bisa kemudian mengandung makna tauhid uluhiyah. Itu apa? Dari makna yang tersirat di dalamnya. Apa makna tersirat? Kalau Allah adalah Rabb satu-satunya mengatur seluruh alam semesta, berarti dia adalah Allah yang satu-satunya berhak disembah. Itulah makna tauhid uluhiyah. Jadi sebetulnya uluhiyah rububiyah masuk di sini. Asma wa sifat ada nggak? Ada. Penyebutan nama Allah, Alhamdulillah, nama bagi Allah. Rabb juga nama bagi Allah. Jadi tiga-tiganya bisa masuk di sini. Tauhid uluhiyah bisa, rububiyah bisa, asma wa sifat juga bisa. Begitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang menanyakan? Ya, silakan. Boleh, Pak, biar kedengaran akhwat, Pak, silakan. Silakan, Pak. Di dalam kehidupan kita ini di pelajaran tahun ini kan celah-celah untuk menghindari kemusyrikan ditutup rapat-rapat. Bagaimana di kalangan pondok pesantren kadang-kadang mungkin apakah aturan di situ atau gimana ketika kiainya wafat itu kadang-kadang dimakamkan di komplek ya. Sehingga kalau kita lihat dari mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya khawatir santri-santrinya ini akan memutuskan ke pak kiai ini. Apakah terjadi seperti itu atau gimana? Iya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Itulah yang dikhawatirkan, betul. Makanya kita lihat para jamaah sekalian, kuburan para sahabat, bahkan kuburan Nabi, Pak, sama saja semuanya.
nggak ada yang dibedakan. Ini kuburan Nabi, ini letaknya saja yang berbeda. Ini kalau kita lihat ke makam Baqi antara kuburan Utsman, kalau ada yang tahu kuburan Utsman di mana, itu yang termasuk yang paling depan Pak, yang besar. Kuburannya sahabat-sahabat lain yang tidak jauh lebih mulia daripada Utsman, sama atau tidak? Sama. Itu salah satunya adalah menutup segala celah yang akan menjadikan kuburan itu dikultuskan. Akhirnya orang-orang berbuat syirik. Askar menjaga, kenapa? Ya bahkan kemarin ditangkap Pak, saya lihat. Maksudnya ditahan dia, ditanya paspornya, ditanya visanya, karena dia ngambil dimasukin ke aqua, ke botol mineral. Tanah kuburan Baqinya. Kenapa? Untuk ngalap berkah mereka. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya guru-guru kami nggak pernah mendapati ya secara sengaja punya pondok pesantren kemudian dikuburkan di komplek pesantren, itu nggak pernah kami dapatkan. Itu kebiasaan sebagian orang yang tadi ya, bukan kita katakan ini haram, bukan, tapi dikhawatirkan karena kan tadi ya menutup segala celah yang dikhawatirkan kelak ke depan kita nggak tahu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, naudzubillah min dzalik, akhirnya disembah nanti atau orang tawaf di sana nanti ngaji muter-muter misalnya. Itu yang dikhawatirkan betul. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Akhwat, ya silakan. Silakan diberikan. Silakan. Perintah. Ya, saya tahu artinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Ya, baik. Saya tadi tidak mengatakan kita nggak boleh meminta atas nama Allah, tapi meminta dengan wajah Allah kecuali dengan perkara akhirat. Tapi kalau minta kepada Allah perkara dunia dengan nama-nama Allah boleh. Meminta dunia dengan nama-nama Allah boleh. Ini di antara kekhususan wajah Allah. Kita meminta dengan wajah Allah, salah satu sifat bagi Allah. Tapi kalau minta kepada Allah dengan nama-nama yang mulia bagi Allah, salah satunya surat Al-A'raf, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah, maka mintalah kepada Allah dengannya. Boleh enggak minta perkara dunia? Boleh. Boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Tayyib, ya Aziz, ya Ghafur. Boleh kita minta perkara dunia dengan nama-nama Allah. Enggak masalah, Bu. Tadi maksudnya terutama lebih dikhususkan adalah wajah Allah. La yus'alu biwajhillah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah. Makanya ada dua pendapat ulama ya. Apa maknanya? Tadi yang kedua maknanya adalah enggak boleh meminta perkara dunia dengan wajah Allah karena terlalu mulia wajah Allah kalau diminta dengannya perkara-perkara dunia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang menanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kata-kata demi Allah untuk meyakinkan. Secara umum boleh, ya. Secara umum boleh, bahkan kebiasaan orang Arab dalam perkara sepele juga sering demi Allah, Pak. Misalnya, Pak ya, kalau kita nawar, Pak gini, demi Allah, dikit untung saya. Demi Allah ini dikit-dikit wallah gitu. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya sampai-sampai turun ayat tentang sumpah karena memang kebiasaan mereka sumpah itu. Kalau dalam kita kan, dalam adat kita kan benar-benar sakral, Pak ya. Demi Allah itu kalau misalnya orang dituduh apa gitu kan, baru demi Allah. Nggak ada kita beli ke warung, Bu, ada permen nggak? Demi Allah saya pengen permen. Nggak ada orang. Tapi orang Arab begitu, Pak. Demi Allah saya lapar pengen makan. Pakai demi Allah, Pak. Udah tahu lapar ngapain dia pakai demi Allah. Tapi di orang Arab begitu. Sampai ayat ada turun ayat la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat aydikum ya. Ada surat Al-Maidah. Kata Allah tidak akan menghukum, maksudnya tidak dianggap sumpah-sumpah yang diambil secara main-main, tetapi yang diambil adalah yang serius gitu ya. Jadi memang fungsi daripada sumpah itu adalah untuk apa? Menekankan sesuatu agar meyakinkan sesuatu yang kita sampaikan atau tuduhan yang kepada kita, kemudian kita menolak tuduhan itu, kita menggunakan kata sumpah, nggak masalah, boleh selama kita jujur. Tetapi kalau bersumpah bohong berarti kita sudah menggunakan nama Allah di atas kedustaan, dosanya besar. Dosa bohong besar
dosa menggunakan nama Allah untuk berbohong besar lagi. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, silakan Pak. Bima aqmab. Tadi ayatnya walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Jadi yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sumpah-sumpah yang sengaja. Gitu ya. Yang tidak sengaja maka tidak dianggap. Baik, silakan Pak. Nyambung yang tadi dibahas berkaitan masalah sumpah palsu atau bohong. Ya. Saya ada pengalaman mereka dalam satu muamalah di mana partnernya itu bersumpah, tapi kita nggak pernah tahu isi hatinya, kita nggak boleh suudon seperti itu. Kemudian ternyata apa yang dia pakai itu hanya untuk meyakinkan dan kejadiannya memang kita ditipu kan seperti itu. Apakah yang jadi concern ketika kita menyesali itu karena kenapa ya saya percaya dengan sumpahnya tadi, apakah berdosa? Baik. Kalau kita menyesal setelah orang itu menipu kita padahal dia mengatasnamakan nama Allah dalam meminta pertolongan kepada kita, penyesalannya dosa atau tidak? Tidak, karena kan penyesalannya didasarkan atas tipuan yang sudah terjadi. Adapun yang pertama yang kita sudah berbaik sangka dan lain sebagainya, ya kan tadi dia sudah mengatasnamakan Allah, ya sudah kita membantu dia atas nama Allah, ihtisab. Ya, atas nama Allah itu ihtisab itu maksudnya apa? Mengharapkan pahala Allah dari bantuan yang kita berikan kepada dia. Jadi penyesalan nggak masalah. Yang penting jangan sampai penyesalan itu menyebabkan kita mengucapkan perkara-perkara yang dosa. Nanti bab berikutnya, bab ma jaa fi al-waw, au, seandainya. Nah itu yang nanti akan membuka pintu syaitan untuk akhirnya kita mendustakan takdir, Pak, nggak percaya kepada takdir. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir, bagaimana nasib penipu di akhirat jika penipu tersebut muslim atau kafir? Apa nasihat bagi yang pernah ketipu? Ya, hidup kita ini Bapak Ibu tidak lepas dari dua. Kalau nggak nipu, ditipu. Nah, kita jangan jadi pilihan yang pertama, jangan jadi penipu. Kalau ditipu, ya nasib. Kayaknya hampir semua kita pernah ketipu kayaknya. Ya atau tidak? Ya, minimal kita masuk ke rumah makan disangkanya murah, taunya mahal, ketipu. Bukan orang itunya mahal, tapi ya ekonomi kitanya nggak sanggup ya. Jadi merasa ketipu. Aduh, dikira 15.000, ternyata 1.500.000 makan. Bagaimana nasib penipu di akhirat? Wah, luar biasa para jemaah. Menipu sama seperti pencuri kalau berkaitan dengan harta. Yang kelak di akhirat akan dibuat bangkrut sama Allah. Hak yang diambil dari korban tipuan dia, ya nanti akan dituntut sama Allah. Dan ini ada ceramah Ustaz Firanda bagus ya. Hukum asal di akhirat itu kita nggak akan memaafkan penipu. Hukum asalnya di akhirat kita nggak akan memaafkan orang yang pernah menipu kita. Kenapa? Karena kita akan memikirkan diri kita sendiri di akhirat. Nggak akan memikirkan orang lain. Yang penting saya selamat dulu, iya atau tidak? Masa saya nyelamatin dia masuk surga, sayanya belum tentu masuk surga? Masa dia menyelamatkan dia dari neraka, saya aja bisa jadi masuk neraka? Ya mendingan saya dulu selamat. Akhirnya apa? Ini ada tawaran. Kamu punya pahala nggak? Punya, dikasihin ke dia, ke korban tipuannya. Kalau nggak punya, dosa kita banyak nggak? Nah itu untungnya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering-sering ketipu, ada syukurnya. Syukur dosa kita banyak, nanti bisa dibebankan kepada orang yang nipu kita. Ya Allah nih, kasihin ke dia nih. 3 koper. 3 koper dosa kasihin ke dia ya Allah. Karena untungnya tadi harusnya beban kita berat Pak, 2 koper, 3 koper berat nggak Pak? Dikasihin ke orang ringan nggak Pak? Ringan. Kita kalau umur aja dibawain sama orang enak kan. Kalau bawa 4 koper gimana Pak? Riweuh. Dibawain orang enak. Nah beban, anggap itu beban dosa yang dibebankan ke orang, enak Pak. Jadi plong. Seperti itu ya. Apa nasihat bagi yang pernah ketipu? Ya kalau jumlahnya besar para jemaah, saya ya secara umum lah saya pernah. Dan luar biasa berat sekali. Untuk terima itu berat sekali. Ya Allah, kenapa kok
Tapi nanti saya akan speak up ya, mungkin tunggu aja tanggalnya ya. Karena ini berkaitan sama orangnya sunnah, Pak. Nipu saya. Orangnya sunnah, jenggotan, senior lagi, Pak. Sudah beruban, ya istilahnya tanda-tanda kematian udah nggak lama lagi gitu. Ya tapi nipu, subhanallah. Artinya nggak tanggung jawab. Tapi ya nanti akan speak up lah. Saya akan angkat bicara untuk jadi pelajaran kepada kita. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya kita ketipu itu tidak lepas dari takdir Allah. Kita mau seahli apapun, ada orang gini, Pak. Ada orang ini ahli ekonomi, ahli hitungan, dia benar-benar rinci, dia benar-benar hati-hati. Kalau kata Allah ketipu nggak? Ketipu. Ada setelah dia membangun 20 tahun, ya 20 tahun bisnis, ternyata dia ketipunya setelah 20 tahun dengan orang yang dia amanahi. Mungkin nggak terjadi? Mungkin karena hati manusia Allah yang pegang. Kalau kita punya ada orang yang kita amanahi, orang yang kita amanahi ini seamanah apapun, bisa nggak berubah hatinya? Bisa berubah hatinya. Akhirnya yang tadinya amanah jadi nipu, bisa. Walaupun ya tetap kita berbaik sangka, apalagi sudah membangun lama, jangan suudzon. Wah, ini kan hatinya dipegang sama manusia, dipegang sama Allah. Ya jadi bisa jadi 20 tahun kemudian dia akan nipu saya. Jangan suudzon. Tapi bersikap hati-hati agar apa? Nah, di sini Pak, di sini main tauhid. Di sini berlaku tauhid. Apa itu? Kita tidak menggantungkan kepercayaan kepada satu makhluk pun. Kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah, zat kita, khalik kita. Karena kalau kita menggantungkan kepercayaan, akhirnya tadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lancar. Karena kita terlalu bergantung, Allah jadikan dia bergantung kepada manusia, akhirnya dikecewakan. Begitulah sunatullah, Pak. Kalau kita sudah mulai menggantungkan kepercayaan kita penuh kepada makhluk, biasanya akan dikecewakan. Sampai benar-benar Allah ingin tahu kejujuran tauhid kita kepada Allah. Gitu. Jadi ya sekedarnya aja sama makhluk, kepada siapapun, sekedarnya saja. Itu nasihatnya. Pertama, kita mengimani itu tidak lepas dari takdir Allah. Kemudian kita ihtisab dengan sabar yang kita jalankan. Saya mengharapkan pahala. Kalau saya nggak bisa tuntut di dunia, maka saya bisa nanti raih di akhirat. Tapi kalau kita mau menjalankan hukum di dunia, boleh juga, silahkan. Dengan hak-hak yang bisa kita tempuh, ya hukum yang kita bisa tempuh sebagai pelajaran, boleh saja. Jadi itu nasihat secara umum bagi yang pernah ketipu, termasuk kami, termasuk kita yang sering juga ketipu ya. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.